Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Surat Asy-Syu'ara. Di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Asy-Syu'ara. Sebagian ulama ahli Al-Quran menyatakan surat tersebut Makkiyah, dan ada beberapa ayat turunnya di Madinah, Madaniyah. Asy-Syu'ara ini artinya para penyair. Akhir-akhir ini kan ada seorang ustadz diserang karena menjelaskan masalah tersebut. Saya paham maksudnya bukan seperti itu. Itu harus disimak penjelasannya dari awal sampai akhir baru bisa paham. Kalau ya dipotong ya gagal paham. Dan pasti tahu bahasa Arab. Ya. Ustaz tersebut pasti paham bahasa Arab. Jadi asy-syu'ara itu secara harfiah artinya para penyair, bentuk jamak. Mufradnya, tunggalnya asy-syairu. Asy-syairu artinya seorang penyair. Asy-syu'ra'u para penyair. Ada juga surat yang mirip namanya Asy-Syu'ra. Itu musyawarah. Ya, jadi kemiripan cara membacanya. Dinamakan surat ini surat para penyair menurut Al-Imam Fairuz Abadi, salah satu imam di dalam bahasa Arab. Di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, pengarang kitab Al-Qamus Al-Muhit menyatakan dinamakan surat tersebut surat para penyair karena ada ayat di bagian akhir, ya, bukan bagian paling akhir, di bagian-bagian akhir di surat tersebut yang Allah Ta'ala berfirman wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu orang-orang yang menyimpang mengikuti mereka. Karena ada firman menyebutkan lafaz asy-syu'ara, maka dinamakan dengan nama surat. Sekalipun surat itu juga wahyu, ya, nama surat itu juga wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, diterjemahkan surat apa tuh, pemusik apa, ya, surat pemusik, para pemusik atau pemusik, ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya maksudnya itu di zaman itu kita harus paham konteks musik di zaman Nabi dengan konteks musik di zaman kita. Itu berbeda.
Perbedaan pertama, di zaman kita ini alat musiknya berbagai macam. Ada keyboard, di zaman Nabi keyboard tidak ada. Ada apa lagi? Biola, ada gitar. Yang populer alat musik di zaman tersebut, yang populer ya, namanya duf. Alat musik yang dipukul. Rebana, apalagi marawisan biasa pakai, atau bahasanya terbang. Itu alat musik yang populer di zaman tersebut. Alat musik. Nah, kalau berbicara alat musik di zaman Rasul, yang populer alat musiknya yang dipukul, tidak haram. Karena banyak sekali hadis, baik yang derajatnya sahih, hasan, maupun yang dhaif, menerangkan tentang alat musik yang dipukul. Duf atau dufuf. Di dalam riwayat yang sahih pernah di hari raya ada wanita, dia melantunkan nyanyian. Liriknya itu adalah lirik syair yang dijadikan lagu. Syair yang dijadikan lagu, dinyanyikan sambil memukul. Rebana, sang wanita tersebut menyanyi dan memukul alat musik duf di hadapan istrinya Rasul, di rumahnya Rasul SAW, Sayyidah Aisyah. Sayyidina Abu Bakar masuk menyaksikan itu, marah. Kemudian Nabi menyatakan, saya sebutkan secara kisah saja biar lebih mudah dipahami. Biarkan, itu kata Nabi. Ini hari raya kita. Berarti tidak diharamkan alat musik yang dipukul, duf. Dalam riwayat yang lainnya, ada seorang wanita bernazar, apabila Rasul selamat dalam satu peperangan, wanita ini bernazar ingin memukul duf di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ternyata dalam peperangan tersebut Nabi selamat, Allah jaga Rasul. Kemudian wanita itu menghampiri Nabi menyatakan bahwa saya bernazar kalau engkau selamat, saya ingin memukul duf rebana di hadapanmu. Maka Nabi katakan, tunaikan nazarmu. Dipukul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan di situ dihadiri oleh para sahabat. Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani mengatakan, bahkan itu dilakukan di dalam masjid. Jadi kalau alat pukul ada di zaman Nabi, itu alat musik kan? Alat musik, bukan alat masak. Pukul. Riwayat yang lain, Nabi hadiri satu pesta pernikahan. Kemudian anak-anak kecil, di situ disebut banat, anak-anak kecil perempuan yang usianya belum balik, masih anak-anak. Mereka beramai-ramai memukul duf, kemudian menyanjung Nabi dengan syair-syair. Jadi syair dijadikan lirik nyanyian. Syair dijadikan lirik dalam nyanyian. Sampai di satu lirik kurang lebih maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui segala sesuatu. Di situ Nabi tawadhu, Nabi katakan kalau yang itu jangan. Yang mengetahui segala sesuatu Allah. Berarti ada lirik yang baik, hukumnya halal. Ada lirik yang dianggap tidak baik, hukumnya haram. Imam Ghazali buat rumusan sederhana. Menyanyi itu seperti bicara. Menyanyi ya, menyanyi.
kata-kata yang dirangkai kemudian dinyanyikan menggunakan irama tanpa alat musik. Kal kalam, seperti bicara. Kalau yang keluar kata-kata yang baik, maka hukumnya baik. Yang keluar kata-kata yang buruk, maka hukumnya buruk. Orang nyanyi ngajak salawat, baik. Lagu-lagu religi, ada bimbo dulu ya. Ya ada orang yang dia tersampaikan pesan baik itu lewat lagu, lebih mudah. Ada. Kan setiap orang memiliki jiwa yang berbeda. Ada Haddad Alwi misalnya, salawatan. Siapa lagi? Mahir Zain. Itu kan liriknya baik. Maka hukumnya juga baik. Gitu. Tentu ini pembahasan khusus. Dr. Yusuf Gardawi bahkan menulis kitab Figi Musik. Artinya tidak mutlak semuanya halal, juga tidak mutlak semuanya haram. Harus dirinci satu persatu. Kalau kita mengatakan musik haram mutlak, maka di zaman Nabi itu bagaimana? Yang mereka nyanyi sambil memukul duf itu, berarti itu haram. Buktinya tidak dilarang oleh Nabi, bahkan Nabi ikut hadir mendengarkan itu. Dalam kitab sejarah, kedatangan Nabi dari kota Makkah hijrah ke Madinah disambut oleh para sahabat. Memang ini di kitab-kitab sejarah sering ditulis. Tala'al badru alaina ila akhir abiyat. Itu sambil dengan memukul duf. Kemudian juga ada hadis dinyatakan a'linun nikah fil masajid bid-dufuf atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umumkan pernikahan dengan memukul duf di masjid-masjid kalian. Nah, saya punya guru ada 2 mazhab dalam masalah memukul hadro, rabana atau apa di dalam masjid ya. Kalau di luar sih gak ada masalah. Kalau guru saya ada mazhab yang pertama melarangnya itu di dalam masjid. Tapi di luar masjid gak apa-apa. Ada guru kami begitu, gak ada masalah. Tapi ada juga yang punya dalil mukul di dalam masjid tidak apa-apa. Kedua-duanya punya dalil, punya referensi. Jadi memukul duf itu di zaman Nabi itulah alat musik yang ada. Mungkin Ustadz itu menjelaskan, saya belum nonton juga dari awal sampai akhir. Maksudnya bahwa nyanyian yang baik itu ya seperti syair yang baik, sama seperti asyuara, para penyair. Karena memang puisi-puisi itu dijadikan lirik lagu juga. Di zaman Nabi SAW banyak syair-syair dirubah menjadi nyanyian gitu. Jadi masalah hukum musik itu harus penjabarannya luas. Penjabarannya luas. Di dalam kitab Muqasyafatul Qulub juga di bagian akhir itu pembahasan tentang musik. Ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami juga membahas tentang musik secara khusus dalam satu risalah beliau. Begitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Tidak melalaikan, tidak dinyanyikan dengan suara perempuan yang mengundang syahwat. Liriknya harus lirik yang baik. Kalau ma'azif dalam hadis tanda-tanda kiamat dihalalkan al-ma'azif, alat-alat musik, maka itu diterangkan alat musik yang akan ada di masa depan. Karena tanda-tanda kiamat. Al-ma'azif. Dan itu juga dirinci oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya. Dirinci mana alat musik yang dimaksud. Itu penjelasan sangat luas. Nah ini Ustadz siapa? Ustadz Adi Hidayat ya. Kan pasti paham bahasa Arab. Tapi maksudnya itu dia sedang menerangkan itu kias. Nah asyuara itu juga di dalam surat tersebut ada para penyair yang
dimurkai oleh Allah, dan ada juga para penyair yang disanjung oleh Allah. Kalau yang dimaksud tadi asyu'ara itu para penyair yang dimurkai oleh Allah, yang dimaksud di ayat tersebut adalah para penyair kaum musyrikin, kafir Quraisy. Mereka membuat syair untuk menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat syair menjatuhkan kehormatan Nabi SAW. Maka Allah sebut mereka itulah orang-orang yang menyimpang. Tapi di satu sisi Nabi memuji para penyair ketika Nabi ada di kota Madinah. Ada Hasan bin Thabit, ada Abdullah bin Rawaha, ada beberapa para penyair. Mereka membela Nabi lewat syairnya. Nabi mengatakan, uhjuhum wa ruhul kudus ma'ak. Serang mereka dengan syair-syairmu dan malaikat Jibril akan bersamamu. Berarti ada sanjungan, pujian. Begitu juga nyanyian. Di dalam riwayat yang lain ada sahabat menyanyi sampai unta itu bergoyang. Di atas unta ada istrinya Rasul. Karena unta itu bergoyang, khawatir istri beliau akan jatuh, maka Nabi katakan nyanyi pelan-pelan. Nanti gelas-gelas kaca ini jatuh pecah, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya gelas-gelas kaca itu adalah istri-istrinya beliau. Itu menyanyi itu fil hadis. Jadi menghukumi sesuatu harus mengumpulkan semuanya hadis baru bisa dikeluarkan hukum begitu. Jangan mengatakan ini sudah dari zaman dulu 4 mazhab mengatakan semuanya haram. Lah, ini masalah khilafiyah dalam fikih. Ada satu ulama besar pengarang kitab At-Ta'rifat, itu di dalam manaqibnya disebutkan beliau seorang al-imam al-faqih, seorang imam ahli fikih. Dan uniknya musikiyun, seorang musisi juga. Namanya As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani. Ahli fikih, ahli kalam, seorang imam besar, juga musisi. Tentu musik-musik yang dimaksud di situ yang liriknya baik. Alat musiknya juga alat musik yang baik. Tempatnya juga baik ketika dinyanyi dan seterusnya. Kalau melalaikan, ya segala sesuatu yang melalaikan tidak baik. Yang namanya berlebihan, jangankan hukum musik, makan saja yang halal kalau berlebihan jadi tidak baik. Begitu juga musik. Tapi kalau bisa dijadikan sebagai media dakwah dan banyak sekali berhasil lewat lagu-lagu religi, lewat media dakwah menggunakan musik. Nah, jadi kalau mau tahu hukumnya secara komprehensif harus belajar namanya fikih musik. Sudah ditulis oleh para ulama tentang masalah tersebut. Itu. Dan kalau masalah musik ini kan pembahasannya halal haram. Kalau tidak halal ya haram atau makruh, ya. Dia kajiannya kajian fikih. Tapi yang menyerang Ustadz Adi Hidayat ini, dia justru membuat satu pernyataan yang merusak akidah. Akidah lebih berat daripada fikih. Kalau akidah bukan halal haram, bisa kafir, bisa murtad, bisa sesat, bisa menyimpang. Ini lebih fatal dibanding masalah fikih. Kecuali masalah ini ijma, kesepakatan. Misalnya dikatakan asy'ara itu artinya surat para pemabuk. Mabuk itu boleh, khamar itu boleh. Nah, ini menyimpang. Kenapa? Disepakati bahwa meminum minuman keras hukumnya haram. Nasnya jelas ada di dalam Al-Quran. Kalau hukum musik tafsirannya, gak ada satu ayat yang menerangkan bahwa musik secara mutlak, ya, bukan berarti saya juga membenarkan musik seluruhnya, ya. Ada kan yang lirik-liriknya itu ngajak orang jadi jahat. Ada yang buat pesta dan ini mudarat, itu dibahas.
Tapi maksud saya kita bahas secara keilmuan bahwa masalah ini masalah yang diperdebatkan. Karena tidak ada satupun ayat yang secara sharih menerangkan keharamannya. Adanya tafsirnya di surat Luqman itu. Bisa dicek. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Senang lihat orang salah itu senang. Ada yang salah. Begitu. Kan bisa nanti datang ke rumah, bisa disampaikan dan dikoreksi. Ini bukan berarti saya mendukung, tidak. Sepengetahuan saya tidak mungkin menerangkan hanya sepotong itu. Pasti 1 jam atau 1,5 jam. Kemudian ditarik kesimpulan Asy-Syu'ara itu ya pemusik. Itu semuanya dalam ilmu namanya qiyas. Tapi bukan dalam rangka merubah nama tersebut. Sedang menerangkan. Sejauh pemahaman saya seperti itu. Ya, menerangkan. Karena gak ada kajian tuh 5 menit, gak ada. Yang namanya kajian tuh pasti berjam-jam. Paling sedikit ya di bawah 50-40 menit atau 30. Kalau kajian kitab tuh bisa lama. Bisa lama. Dan yang menerangkan ini kan paham bahasa Arab. Tahu itu kalau ya syairun ya penyair. Itu dasar sekali. Syu'ara itu bentuk jamak. Faqih, fuqaha, sama wajahnya seperti itu. Faqih, fuqaha. Nah, yang saya maksudkan yang menyerang nih Ustadz Adi Hidayat ini, itu ada videonya menafsirkan ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Itu ditafsirkan padahal anti takwil ya, tapi ditakwil juga. Kan mereka ini kan nggak mau takwil. Ternyata ayat tersebut ditakwil, dikatakan Ibnu Abbas menyatakan arti daripada kursinya Allah meliputi langit dan bumi, yaitu kursi tersebut adalah tempat pijakan kakinya Allah. Diartikan kursi tempat pijakan kakinya Allah. Sudah diteliti oleh para ulama bahwa hadis ini hadis palsu. Tidak pernah Nabi SAW menyatakan hadis ini. Seperti ini tidak pernah. Ibnu Furaq sudah buat penelitian dan menyatakan bahwa hadis ini adalah buatan kelompok yang memfisikkan Allah seperti makhluk yang sudah dinyatakan menyimpang, baik itu mujassimah, musyabbiha, khasyawiyah. Yang teksnya menyatakan bahwa al-kursi maudhi'u qadamai rahman. Kursi itu yang dimaksud di ayat kursi itu adalah tempat pijakan 2 kakinya Allah. Nah, ini bukan masalah hal haram ini. Sudah berani memfisikkan Allah dengan fisik makhluk. Al-Baihaqi mengatakan tidak boleh al-jawarih. Ada ayat-ayat mutasyabihat yang menginformasikan tangan, kaki dinisbatkan kepada Allah. Kemudian kita dalam benak kita meyakini itu organ tubuh. Kata beliau, hukumnya haram. Dan bisa menyimpang, bukan hanya haram, bisa sesat. Karena sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mau tafwid, tidak mau takwil, tetap mengikuti teks yang sudah difirmankan oleh Allah, silakan. Tapi prinsip dasarnya tetap dalam pikiran tanzihullah min kulli naqsin. Tangan Allah, kaki Allah. Sudah, saya tidak mau takwil, saya percaya dengan firman. Ya khair. Tapi pikirannya itu jangan sampai membawa kepada pemikiran bahwa tangan Allah ya tangan, organ tubuh, kaki, organ tubuh, tidak. Tapi sucikan Allah, tangan sifatnya, bukan zatnya. Kaki ditakwil dalam benak kita, disucikan Allah sifat. Makanya kalau takwil kan kekuatan, itu uslub bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab punya uslub, ada bahasa yang hakiki, ada yang majas. Dan ini hadis palsu.
hadis palsu. Jadi ada kesalahan yang pertama yang menyerang ini Ustadz Adi Hidayat ini adalah orang yang mengharamkan, ya, melarang, bukan mengharam, melarang takwil. Tapi ketika menerangkan ayat kursi menggunakan takwil. Kalau melarang takwil jangan pakai kutipan takwil. Sudah, kursi-kursi, selesai kan? Tapi ternyata, oh itu tempat pijakan kakinya Allah. Sudah ditakwil tuh. Padahal vokalnya itu larang takwil. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah takwil, pakai riwayat palsu. Hadis yang dinyatakan oleh ulama, hadis palsu. Yang ketiga, sudah memfitnah Ibnu Abbas. Katanya, itu riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan kursi itu adalah tempat pijakan kakinya Allah. Ternyata itu adalah kedustaan. Sayyidina Ibnu Abbas mentakwilkan atau mentafsirkan ayat tersebut. Beliau menyatakan yang dimaksud kursi di situ ilmunya Allah. Kalau ilmu bukan ke zat. Jadi kalau diterjemahkan dengan tafsirannya Sayyidina Ibnu Abbas bahwa kursinya Allah meliputi langit dan bumi, artinya ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu tafsiran dari Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bukan tempat pijakan kaki, berarti sudah membawa nama sahabat dan sepupu Nabi menggunakan riwayat palsu. Tidak pernah Ibnu Abbas menyatakan demikian. Yang ada ditafsirkan ilmunya Allah, bukan pijakan kakinya Allah. Ini fatal. Ini lebih berbahaya daripada nama surat pemusik. Lebih berbahaya. Sekalipun saya tidak membenarkan nama Asy-Syu'ara itu dinamakan, karena nama surat itu wahyu, ya. Nama surat itu wahyu, gak bisa dirubah-rubah. Tapi husnuzon saya paham betul sang ustadz ini sedang menerangkan. Tidak mungkin beliau paham bahasa Arab kemudian mengganti nama surat, mengganti artinya, tidak. Tapi dalam proses yang disebut menjelaskan. Nah, tadi saya katakan syair-syair itu banyak dijadikan nyanyian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama syair itu baik, maka mendapat pujian dari Nabi Muhammad. Kalau syair itu isinya buruk, maka mendapat kehinaan, mendapat ancaman dosa, mendapat murkanya Allah dan murkanya Nabi SAW. Inna minasyi'ri la hikmah. Ada hadis. Sesungguhnya sebagian dari syair adalah hikmah. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian masalah yang lebih besar yang harus dibahas itu masalah Palestina tuh. Saya sejauh ini kalau cek gak pernah dibahas secara masif oleh orang-orang yang suka menyalahkan orang lain ini. Masalah Palestina. Yang dibahas masalah khilafiyah itu saja. Ini seorang mukmin, sahabat yang katakan Ibnu Umar, Sayyiduna Ibnu Umar mengatakan, seorang mukmin itu di sisi Allah lebih mulia dibanding Ka'bah. Satu orang mukmin di sisi Allah a'azam, jauh lebih mulia dibanding Ka'bah. Itu pernyataan Sayyiduna Ibnu Umar. Sekarang yang di Palestina bukan seorang mukmin yang terbunuh, yang dianiaya, yang dibantai, sudah entah berapa banyak. Baik yang anak kecil, perempuan. Gak pernah ada kajian khusus yang seperti ini, jarang sekali dibahas sampai hari ini. Toh dari sebagian dari mereka justru salahkan tuh. Palestina ahli sunnah wal jamaah kebanyakan mazhabnya sama dengan kita. Oh beda mazhab, gak perlu dibela. Tapi kalau ada yang salah, itu juga kalau salah ya, langsung diserang begini-begini. Yang lebih lucu yang gak tahu diri, gak pernah tuh mengenyam pendidikan, ngeritik orang yang belajar puluhan tahun.
Saya gak berani kritik masalah kedokteran kepada dokter. Itu namanya aib, itu namanya tidak tahu diri. Yang wajib bagi orang yang tidak tahu belajar, bukan sibuk kritik sana sini. Ini zaman sekarang, ya, yang awam-awam ikut juga, yang bukan bidangnya ikut berkomentar. Dokter, sesama dokter yang paham tentang ilmu kedokteran, ya mereka yang saling memperbaiki. Ustadz jangan salahkan dokter, kan lucu. Oh ini obatnya salah dok, ini keliru nih. Ini yang dokter dari awal sekolah kedokteran, kok bisa kamu salahkan dokter? Begitu juga yang ahli mesin menyalahkan ustadz kan. Ustadz ini hadis palsu ustadz. Ya sibuknya dengan mesin, kok bisa tahu hadis palsu atau tidak dari mana? Yang ahli perkebunan menyalahkan ahli mesin. Ini mesinnya salah nih, bukan kayak begini. Ya, kamu sibuknya sama bibit, pohon, tanah, kok masuk ke wilayah situ? Itu namanya orang yang tidak tahu dirinya. Harus tahu diri, itu Nabi doakan orang yang tahu diri. Rahimahullahu mra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya. Nah, orang yang tidak tahu diri ini biasa kena penyakit kibir, kesombongan. Sudah merasa hebat, tahu sedikit sudah merasa hebat. Tapi kalau orang yang tawadhu, dia tahu kapasitasnya. Begitu. Ini sudah puluhan tahun belajar. Ini baru tahu sedikit sudah nyalahkan, begitu. Biarlah sesama ulama saja yang nanti mengoreksi. Orang awam disuruh belajar. Makanya ini zaman kita informasi terbuka sangat bebas, ya. Dari via YouTube dan sebagainya. Maka pandai-pandai ya. Sekarang komunitas itu ada dua. Ada komunitas sosial, kita interaksi secara langsung seperti ini. Ada komunitas media sosial. Jadi juga harus pilih-pilih channel yang baik untuk kita. Apalagi yang membahas tentang ilmu agama, pilih yang bersanad, pilih juga yang berakhlak, begitu. Kita tidak diajarkan mengkritik orang di umum ya. Makanya tidak pernah kita sebut nama. Sekalipun yang kita sebut karena kitabnya sudah tersebar. Itu pun jarang sekali. Jarang sekali kajian saya membahas itu. Tapi ini karena takut masyarakat menganggap bahwa pendapat itu yang benar, bahwa musik mutlak haram. Enggak seperti itu, ada penjabarannya. Mana yang haram, mana yang halal. Begitu. Wah, ulama dulu ada yang musisi tadi saya sebutkan. Said Syarif Al-Jurjani itu musisi. Syekh Ali Jum'ah itu mufti Mesir, mantan mufti Mesir. Kalau habis sholat subuh baca wirid, baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, mendengarkan instrumen Mozart. Ya. Begitu. Islam dalam satu seminar, Syekh Abdullah bin Baih, masih ada di YouTube tuh. Ada seminar tentang apa? Al-Fan fil Islam, seni dalam Islam. Itu dijelaskan bahwa agama Islam tidak anti seni, tapi mengatur seni di tempat yang baik. Contoh, melukis. Apakah Islam melarang melukis secara mutlak? Tidak. Buktinya kaligrafi. Ya, nanti dibilang kaligrafi itu nggak boleh. Ya, di Masjid Nabawi ada kaligrafi. Saya baca tuh kaligrafi banyak sampai di dalam. Itu seni. Namanya seni ilmu khat, ilmu menulis. Melukis gunung tidak dilarang. Melukis lautan, melukis pemandangan yang indah, melukis hewan setengah badan, tidak utuh. Tapi kalau melukis makhluk hidup secara utuh terjadi khilaf. Ada sebagian menyatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Kita harus jujur di dalam keilmuan.
Banyak yang mengatakan haram. Tapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan tidak haram. Kalau buat patung timsal, patung utuh, itu mendekati ijma, kesepakatan. Bahkan bisa dikatakan kesepakatan ulama membuat patung makhluk hidup itu dinyatakan haram. Berarti di sini seni tidak dilarang tapi diatur. Begitu juga nyanyian. Di zaman Nabi ada yang menyanyi, liriknya baik, Nabi tidak melarang. Tapi ketika ada yang menyanyi liriknya tidak baik, Nabi melarang. Atau tradisi yang ada di zaman itu, wanita-wanita itu menyanyi di hadapan lelaki yang bukan mahram, ada tariannya, ini haram jelas. Lirik-lirik yang mengundang orang untuk melakukan keburukan, membangkitkan syahwat. Ya, suara wanita ini juga menjadi khilaf di dalam kalangan para fuqaha, apakah suara itu aurat, suara perempuan itu aurat atau bukan. Itu juga terjadi banyak pandangan ulama. Kalau mengatakan haram, suara perempuan dikatakan aurat secara mutlak, maka hadis-hadis yang didapati oleh sahabat dari istri Nabi ini, bagaimana itu? Pasti istri Nabi menyampaikan hadis lewat suara. Sahabat ini yang belajar bukan mahram. Mereka terima hadis dari Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Hafsah, dari Zainab, Sayyidah Zainab. Kalau suara perempuan itu aurat, terus dapat hadisnya dari mereka bagaimana? Dari istri-istri Nabi. Tentu pakai suara. Ini yang beranggap bahwa suara wanita tidak aurat kalau tidak memunculkan fitnah. Kalau suara yang mendesas-desus, ya jelas haram karena membagikan syahwat. Jadi maksudnya fikih itu begitu, tidak sesederhana haram. Ini mayoritas. Kapasitasnya sebagai siapa? Apakah mujtahid? Lihat tawadunya Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ini sudah level mujtahid. Mujtahid muqayyad atau tarjih atau mujtahid fatawa. Tapi di kitab-kitab beliau selalu beliau nukilkan pendapat ulama sebelum beliau. Qala ashabuna, berkata ulama-ulama terdahulu yang mereka levelnya mujtahid, mengatakan itu levelnya Imam Nawawi masih ngutip. Di zaman kita langsung fatwa seakan-akan yang tahu agama dia. Kemudian mengatakan Nabi tidak pernah melakukan itu. Memang kamu hidup sezaman dengan Nabi? Belum tentu yang kamu tidak tahu dibilang tidak ada. Kamu mengatakan tidak tahu. Tidak tahu itu jangan dikatakan tidak ada. Cek dulu. Kalau semua yang dikatakan tidak tahu itu tidak ada, ini berbahaya. Sedangkan ini hadis saja jumlahnya sangat banyak. Ya, hadis Rasul, kitab-kitab musnad itu banyak, al-masanid. Kitab sunan juga sangat banyak, kitab al-jawami', kitab-kitab al-jami' dalam hadis juga sangat banyak. Para fuqaha mereka inilah yang sudah bertugas dan memang mereka orang-orang yang pantas untuk mengistinbat hukum karena syarat-syaratnya terpenuhi dan diakui oleh ulama. Dan mereka bukan hanya pandai atau pintar tapi juga orang-orang soleh. Mereka pandai menjaga lisan. Ya, kemudian niatnya untuk apa itu? Dalam hati kalau ingin mengoreksi orang, niat dalam hatinya seperti apa? Itu mereka tata semuanya. Semuanya karena Allah Ta'ala. Imam Tajuddin As-Subki, ayah beliau Tajuddin As-Subki, ulama juga. Ayah beliau, ayah kan. Ketika dalam kitab ada salah, beliau koreksi. Tapi dengan bahasa yang tidak menghilangkan etika dan adab kepada orang tua, kepada sesama muslim. Begitu. Nah ini tentang surat Asy-Syu'ara ya, Asy-Syu'ara. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang babus salam ya. Babus salam ini
Yang dibahas tuh Palestina tuh, kesian tuh sampai sekarang. Ya. Dibunuh ya. Mungkin yang kita lihat di media itu tidak seberapa dengan kenyataan. Ya. Mungkin lebih dahsyat dari itu. Masih bahas masalah khilaf-khilaf. Jadi kalau memang tidak suka dengan sesuatu, jangan bawa nama agama mutlak haram. Itu harus ada dalil dan aqwal para ulama. Ya, karena hukum ini yang berhak menetapkan hukum itu musyarri'. Orang yang Allah berikan hak untuk menetapkan hukum itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan Nabi Muhammad, tidak ada satupun berhak membuat hukum. Ulama tugasnya mengikuti dan berusaha menyimpulkan hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan menciptakan hukum baru. Bukan. Ini para fuqaha bukan menciptakan hukum baru. Mereka menyimpulkan hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu sumbernya dari Allah. Allah Ta'ala yang inginkan seperti itu. Itulah yang disebut dengan wahyu, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.